Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan untuk selalu senantiasa yang menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terkhusus ya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan keimananlah ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian amalan dan ibadah. Tidak terkecuali apa yang sedang kita laksanakan di malam hari ini, ya dengan kita bermajelis ilmu, dengan kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membahas qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah dan apa kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam yang mutlak kebenarannya. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan pernah kalian tersesat. Seandainya kalian benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taib. Maka dari itu, ya, sebagaimana yang akan kita bahas pula, yaitu tentang sebuah materi yang berkaitan terkait dengan azab yang begitu mengerikan yang ada di dalam neraka Jahannam. Taib. Setelah sebelumnya kita bahas ya rangkaian perjalanan kaum muslimin atau manusia secara keumuman, di mana mereka akan melewati kehidupan di dunia, di alam barzakh, ya kemudian di padang mahsyar, di hari kebangkitan yang begitu panjang harus mereka lalui. Maka akhir dari semua perjalanan bagi mereka yang berhasil melewati jembatan as-sirat, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Khusus bagi kaum muslimin, ya maka mereka pasti akan melewati jembatan as-sirat terlebih dahulu. Sekalipun mereka tidak berhasil melewatinya, ya, maka mereka tetap melewati atau mendatangi jembatan ini, kemudian mereka akan tergelincir ke dalam neraka Jahannam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mengerikannya azab neraka Jahannam. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas ya tentang sifat-sifat dari jannah, sifat-sifat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam bab yang pertama dari kitab Wasfun Nar min Sahihil Akhbar yang ditulis oleh Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullahu taala, yang mana sama tentang wasful jannah, tentang sifat surga pun ditulis oleh beliau, ya, tetapi agar kita selalu mendapatkan peringatan, demikian pula dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan semangat ya untuk masuk ke dalam surga, maka kita akan membahasnya secara bergantian insyaallah taala. Baik, sehingga insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas fasal al-awwal ya, atau bab yang pertama, pasal yang pertama tentang
an-nar, tentang sifat-sifat neraka. Taib. Asy-Syaikh hafizahullah taala membawakan bab yang pertama dan diberi judul al-isti'adzatu minan nar, berlindung dari neraka. Taib. Maka perlu diketahui, berlindung dari neraka ini merupakan ibadah. Berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan dari mengerikannya azab neraka, maka ini termasuk di antara ibadah, termasuk di antara amalan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji hambanya yang demikian keadaannya. Sebagaimana akan kita bahas nanti di dalam beberapa ayat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berlindung terhadap neraka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Taib. Dan sebagaimana di dalam kitab Wasful Jannah, ya, maka dalam Wasfun Nar, sifat terhadap neraka pun sama. Ya, penulis hafizahullah taala membawakan ayat-ayat sebagai dalil, kemudian akan membawakan hadis-hadis, dan khusus yang dibawakan adalah hadis-hadis yang sahih. Taib. Sehingga insyaallah taala ini termasuk kitab yang mudah, yang ringan untuk kita baca, untuk kita bahas, ya, karena hanya akan menjelaskan kepada kita tentang ayat dan hadis saja. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk menjelaskan setiap ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Taib. Adapun ayat yang pertama yang berkaitan dengan berlindung terhadap neraka adalah ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim. Penulis membawakan ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim, di mana Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Insyaallah ini termasuk ayat yang sudah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita sering mendengarkan guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita menyampaikan, ya, tentang ayat ini, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, demikian pula keluarga kalian, naran, dari mengerikannya api neraka jahannam. Taib. Sehingga dari petikan ayat pertama ini saja sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya melindungi diri dari api neraka ini merupakan kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut, ya. Sehingga kita berusaha membentengi diri kita dari mengerikannya api neraka, berlindung kepada Allah, memohon, meminta, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari mengerikannya api neraka. Maka ini adalah kewajiban, ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian, demikian pula keluarga kalian. Ya, perlu diketahui ini merupakan isyarat yang begitu penting untuk kita perhatikan, di mana salah satu tanggung jawab kita sebagai manusia adalah bukan hanya menjaga diri kita saja, tetapi kita pun menjaga keluarga kita. Artinya kalau ada salah seorang di antara keluarga kita yang masuk ke dalam neraka, ternyata tidak pernah ada peringatan dari diri-diri kita, ternyata kita tidak pernah menyampaikan al-haq kepada mereka, tidak pernah mengajak mereka kepada kebenaran, tidak pernah menyampaikan Al-Quran, tidak pernah menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita pun akan terkena tanggung jawabnya di hari kiamat nanti, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyampaikan kepada keluarga kita, ya, khususnya, ya, yang disebut dengan ahl adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita, ya, anak dan istri kita, istri kepada suaminya, demikian pula kepada anaknya. Seorang anak jika memang mereka telah dewasa, ya, dan mereka tinggal dengan orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya agar selalu senantiasa melindungi diri dari mengerikannya api neraka. Taib. Yang mana Allah tabaraka wa taala tegaskan, waquduhan nasu wal hijarah, neraka ini kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan, 'alaiha malaikah, yang mana pada setiap neraka tersebut ada para malaikat, ghilaz, yang mereka keras, syidad, yang mereka ini tegas, ya,
La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah tabaraka wa taala mensifati atau menyifati para malaikat penjaga neraka. Insyaallah akan kita bahas nanti, ya. Maka ini ayat yang pertama. Sekali lagi surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga, membentengi diri-diri kita dari mengerikannya api neraka. Baik. Kita akan bahas tafsir dari ayat ini yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, ya, Taisir Karimir Rahman. Di mana kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ya, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ai ya man mannallahu alaihim bil iman. Baik. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yang orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri mereka dengan keimanan. Ingat, iman sekali lagi ini anugerah. Iman sekali lagi ini merupakan pemberian yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan iman kita melaksanakan sholat, dengan iman kita beribadah, dengan iman kita meninggalkan maksiat, dengan iman, ya, kita beribadah, bersujud kepada Allah, menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Keimanan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir di luar sana. Keimanan inilah yang membuat kita lebih mulia bahkan dari kebanyakan manusia. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berkehendak, ya, menanamkan atau menyimpan, memberikan, menganugerahkan kepada kita keimanan di dalam hati kita. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, qumu bilawazimihi wa syurutih, ya, kalian telah mendapatkan nikmat iman, kalian telah mendapatkan anugerah iman, maka laksanakanlah segala apapun yang itu merupakan syarat-syarat dari keimanan, ya, dan lawazim, konsekuensi-konsekuensi dari keimanan seseorang. Dari itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, kita hanya menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang kita ikuti, ya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan keimanan tersebut. Taib. Maka di antara lawazim, di antara konsekuensi keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kalian memang ingin tetap teranggap sebagai seorang yang beriman, ya, kurang lebih maknanya demikian, maka jagalah diri-diri kalian, ya, dan demikian pula jaga keluarga kalian dari neraka. Taib. Mausufatun bihadhil awsaf al-fadhi'ah wa wiqayatul anfus biilzamiha amrullah. Ya. Maka neraka tersifati dengan berbagai macam sifat-sifat yang sangat-sangat mengerikan. Demikian pula Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk melindungi diri kita, ya, dengan benar-benar mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap perintah Allah, dan terhadap larangan Allah maka kita meninggalkannya. Wa taubatu amma yuskhitullahu wa yujibul azab, dan hendaknya seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini diantara bentuk bagaimana cara kita melindungi diri kita dari api neraka. Apa saja tadi? Kita melaksanakan perintah Allah, ya. Kemudian kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bertaubat kepada Allah dari segala sesuatu yang sekiranya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan di dalam tafsir, wa wiqayatul ahl wal aulad bi ta'dibihim wa ta'limihim. Selanjutnya kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi keluarga kita, ya. Taib. Keluarga di sini disebutkan dalam kitab kurang lebih maknanya adalah istri dan anak-anak. Ya, sekali lagi sebagaimana kita sampaikan di awal tadi,
di antara yang paling wajib untuk kita jaga adalah mereka yang berada di rumah kita. Yaitu siapa? Anak dan istri. Taib, seorang istri tentu saja ya bukan berarti taib mereka harus taat sepenuhnya kepada suami, tetapi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, mutlak hukumnya seorang wanita harus benar-benar taat kepada suaminya. Tetapi nomor satu dia harus lebih taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan di dalam diri suaminya penyimpangan-penyimpangan, kesalahan, kesesatan, maka sampaikan ya, halangi mereka dari mengerikannya api neraka. Jaga suami-suaminya dari mengerikannya api neraka. Ingatkan untuk kembali kepada jalan Allah, ingatkan untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun wal aulad, adapun anak-anak, bagaimana cara agar kita menjaga mereka? Bita'dibihim wa ta'limihim, dengan mengajarkan kepada mereka ilmu dan adab. Ya, bita'dib, mengajarkan adab, ini yang pertama kali disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kenapa? Karena adab ini merupakan modal yang paling besar yang bisa dimiliki oleh seorang hamba untuk memperbaiki dirinya. Kalau seseorang ya sudah punya adab yang bagus, maka akan sangat mudah bagi dia untuk memperbaiki berbagai macam hal-hal yang lainnya. Loh, kenapa bukan tauhid? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan ibadah-ibadah yang utama? Kenapa akhlak dan adab yang didahulukan? Jangan salah faham. Karena adab yang paling nomor satu tentu saja adab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka adab yang paling penting, yang paling dahulu kita ajarkan kepada anak-anak kita, hendaknya mereka beradab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tentu saja masuk ke dalamnya tauhid, masuk ke dalamnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya, dan hal-hal yang lainnya. Baru setelah itu beradab kepada makhluk. Siapa makhluk yang pertama? Tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mengikuti beliau, taat kepada beliau, ya, dan tidak mengikuti selain syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, maka seorang hamba, seorang anak khususnya, akan sangat mudah bagi dia untuk memilih mana yang benar, dan mereka bisa memilah mana yang salah, ya, sehingga selanjutnya apa yang akan mereka dapatkan adalah kebaikan demi kebaikan. Dan itu salah satu usaha kita agar menjaga mereka dari mengerikannya api neraka. Taib. Wa ikhbarihim ala amrillah wa ijbarihim ala amrillah. Selanjutnya, di antara perkara yang perlu kita perhatikan terhadap anak-anak kita, betul kita harus mendidik mereka dengan adab. Harus kita mengajari mereka ilmu agama, ya. Dan tentu saja ini adalah syarat dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesabaran di dalam mendidik anak, ya. Kita harus sabar mendidik mereka. Kita harus bisa menjadi seorang orang tua yang tangguh, ya, yang tidak patah semangat, terus berusaha membuat anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Tentu saja butuh kepada kesabaran, ya. Yang kadang-kadang di dalam kesabaran ini kita harus menahan ego kita, menahan emosi kita, ya, menahan keinginan-keinginan kita terhadap anak kita agar mereka benar-benar bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan agama. Tetapi Asy-Syaikh pun menjelaskan di sini wa ijbarihim ala amrillah. Satu perkara yang perlu kita perhatikan, adapun terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengijbar mereka. Ya, ijbar itu kurang lebih maknanya memaksa mereka. Ya. Kita benar-benar menegaskan kepada mereka dengan setegas-tegasnya bahwasanya yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tawar-menawar di sana, wajib untuk kita taat. Adapun perintah Allah wajib untuk kita kerjakan, maka larangan Allah haram untuk kita lakukan. Ini harus kita sampaikan dengan tegas kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hambar di dalam hati-hati mereka. Kenapa? Karena kita menyampaikannya tidak tegas, ya. Karena kita tidak mendidik mereka dengan tegas pada perkara-perkara yang memang Allah melarangnya. Kadang-kadang ketika kita berkaitan dengan perkara-perkara dunia, kita tegas tuh, ya. Kita berat sekali melihat anak kita tidak bisa perkara-perkara yang sifatnya duniawi, masalah matematika kah itu, ya,
masalah ilmu-ilmu dunia yang lainnya, apapun itu. Tetapi ketika mereka tidak tahu apa rukun kalimat la ilaha illallah misalnya, mereka tidak tahu apa konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna dua kalimat syahadat ini, ya, apa rukun iman, apa rukun Islam, bagaimana syarahnya. Taib. Mereka tidak bisa menjelaskan ini, kita santai-santai saja. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya perkara-perkara yang selama ini mungkin di tengah-tengah masyarakat kita dianggap hal yang lumrah padahal haram. Ya, seperti musik misalnya. Taib. Atau hal-hal yang lainnya. Ini berat untuk kita sampaikan kepada mereka. Ya. Taib. Jangan sampai kondisi kita salah dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Justru perkara yang Allah haramkan kita tegaskan. Apa yang Allah perintahkan kita tegaskan. Mereka harus mengerjakannya. Yang diharamkan harus meninggalkannya. Taib. Baru setelah itu pada perkara-perkara yang lainnya kita berusaha untuk ya berlemah lembut kepada mereka. Jangan lupa memberikan apresiasi, ya, memberikan reward, ya, hadiah atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan mereka. Intinya itu adalah kewajiban kita. Ya, walaupun tidak semua anak harus dikerasi. Ada anak-anak yang masya Allah berikan keutamaan besar. Ya, cukup dengan diperlakukan lembut maka mudah bagi mereka untuk taat. Tapi ada juga anak-anak yang memang kita harus ya mengeluarkan sedikit sentuhan, kita katakan demikian. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menyebutkan, ya, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat, ya, di usia 10 tahun. Kadang-kadang perlu sentuhan-sentuhan seperti ini. Sekalipun kita harus benar-benar memperhatikan koridor syariat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mencederai, ya, tidak boleh sampai ya membuat mereka cacat dan lain sebagainya. Tidak boleh dengan emosi juga. Ya, harus benar-benar dalam rangka mendidik kalau mau memukul anak. Tetapi intinya tujuannya apa? Agar menjadikan mereka orang-orang yang saleh, salehah. Taib. Maka disebutkan dalam tafsir fala yaslamul abdu illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi. Maka tidak akan pernah ada seorang pun hamba yang selamat kecuali ketika mereka benar-benar melaksanakan apapun yang Allah perintahkan di dalam dirinya. Wa fi ma yadkhul tahta wilayatihi mina taib wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Ya. Demikian pula hendaknya seseorang berusaha untuk menjaga dirinya, ya, dan siapapun yang ada di bawah perwaliannya. Ya, disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini di bawah perwaliannya. Taib, ya, siapapun, kadang-kadang seseorang menjadi wali bagi keponakan misalnya, ya, atau adiknya atau siapapun, maka hendaknya jaga mereka dari mengerikannya api neraka. Taib. Kemudian, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya api neraka ini kayu bakarnya adalah siapa? Manusia dan bebatuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tabaraka wa taala akan menjadikan umpan agar api neraka ini terus menyala dengan dimasukkan ke dalamnya siapa? Manusia. Ya, waquduhan nas, kata Allah tabaraka wa taala. Kayu bakarnya adalah manusia. Taib. Wal hijarah, demikian pula memang ada bebatuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kayu bakar. Sebagian para ulama ada yang menerjemahkan, menafsirkan hijarah yang dimaksudkan, bebatuan yang dimaksudkan adalah batu kibrit, ya, atau batu bara kalau bahasa kita kurang lebih, ya. Wallahu a'lam. Al-muhim, ya, sekalipun kalau misalnya akal kita yang berbicara kira-kira batu apa yang bisa terbakar, mungkin jawabannya batu bara. Tetapi sebagaimana kita ketahui, apa yang ada di akhirat nanti tidaklah seperti apa yang ada di dunia sekarang. Ya. Kadang ada kesamaan nama tetapi hakikatnya jelas jauh berbeda. Al-muhim, kata Allah, ada batu. Ya, ada batu yang akan dijadikan kayu bakar selain manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha malaikatun ghilazun syidad." Neraka ini dijaga oleh para malaikat. Ya, yang mereka ini tegas, lagi keras. Ya, disebutkan dalam beberapa tafsir yang lainnya, para malaikat penjaga neraka adalah para malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dicabut sifat rahmah dari diri-diri mereka, sehingga mereka begitu keras. Di antara yang paling kerasnya siapa? Malaikat Az-Zabaniyah.
ya. Maka ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu melakukan ya kemaksiatan yang parah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk diringkus, untuk ditangkap, dibelenggu, selanjutnya dilempar ke dalam neraka, ya, maka para malaikat penjaga neraka berebut ingin melakukannya karena mereka begitu marah. Mereka begitu marah terhadap para penduduk neraka. Tetapi mereka tidak berani untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini adalah malaikat Az-Zabaniyah, yang ketika melakukannya maka melakukan akan dengan cara yang sangat-sangat sadis. Ya. Malaikat Az-Zabaniyah ketika akan menangkap para penduduk neraka, ya, maka akan melakukan dengan cara yang begitu bengis sekali. Taib. Ya, sebagaimana kalau tidak salah pernah kita sampaikan, mereka akan dibelenggu. Bagaimana cara membelenggunya? Ya, maka akan dibelenggu dengan rantai yang begitu besar dan begitu berat. Satu lingkaran rantainya itu seberat seluruh besi yang ada di dunia sekarang. Ya. Kemudian rantai yang begitu besar dan begitu berat ini akan dimasukkan lewat duburnya dan dikeluarkan lewat mulutnya. Ini yang terjadi. Ya, ini akan dilakukan kepada para penduduk neraka ketika mereka diikat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita ya dari mengerikannya siksa neraka. Taib. Maka Allah tegaskan, alaiha malaikatun giladzun syidad. Neraka ini dijaga oleh para malaikat yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat tegas, ya. Taib. Kemudian maka inilah ayat yang pertama ya yang kita bahas dari pembahasan tentang al-isti'adzatu minan nar. Selanjutnya ya penulis hafizahullah taala melanjutkan, wa qala subhanahu fi sifati ibadir rahman. Untuk penjelasan tentang neraka ini atau tentang pentingnya bagi kita untuk melindungi diri kita dari neraka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat ibadur rahman. Ibadur rahman itu maknanya adalah hamba-hamba ar-rahman. Artinya apa? Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Baik, di antara sifat tersebut Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-65 sampai ke-66. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Ya. Baik. Kata Allah tabaraka wa taala, di antara sifat-sifat ibadur rahman ya, akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya kalau kita bahas dari ayat sebelumnya. Taib, di dalam kitab tidak dibahas, taib kita akan sampaikan dari ayat ke-63-nya. Ya, kita bacakan dari ayat ke-63-nya terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Ar-Rahman ya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketundukan. Mereka tawadhu, mereka tidak sombong, mereka tidak mengangkat kepala mereka, ya, mereka tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Ini di antara sifat ibadur rahman tersebut. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka akan menjawab dengan ucapan yang selamat. Ya, dalam artian mereka tahu bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang bodoh. Tidak membalasnya dengan kebodohan yang serupa, ya. Tidak ikut-ikutan melakukan kebodohan yang serupa, tetapi mereka mampu untuk menghindarinya dengan cara yang baik. Ya, mereka mampu untuk berbicara dengan cara yang baik. Taib. Ya, maka ini diantara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ketika seseorang mengajak kepada dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dia bisa menghindar dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana disebutkan ketika seseorang sedang berpuasa, ya, ketika seseorang sedang saum, kemudian ada orang yang ingin mengajaknya untuk berkelahi, berdebat dan lain sebagainya, maka disyariatkan untuk mengucapkan apa? Inni shaim. Ya, aku sesungguhnya sedang berpuasa. Taib. Ini termasuk di antara ucapan yang selamat. Ya, menyelamatkan dirinya dari keburukan, menyelamatkan orang lain pula dari keburukan yang serupa, maka inilah hamba Ar-Rahman. Kemudian di ayat yang setelahnya,
ya di ayat yang ke-64 kata Allah tabaraka wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang ketika malam harinya mereka ya tidak terlelap, mereka terjaga, terbangun. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan bangun untuk nonton bola Pak ya. Bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun bangkit di malam harinya. Dalam rangka apa? Sujjadan, mereka bersujud kepada Allah. Wa qiyaman, mereka pun berdiri salat ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat ibadur Rahman ya. Kemudian barulah di ayat yang kelima ke-65 kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Nah, inilah di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah mereka yang mengucapkan seperti ini. Dan mereka hamba-hamba Allah, para ibadur Rahman tersebut adalah orang-orang yang mengatakan rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami azab neraka Jahannam. Sehingga sekali lagi sebagaimana kita singgung di awal tadi, bahwasanya berlindung dari mengerikannya azab neraka Jahannam ini termasuk ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai ya mensifati atau memuji-muji mereka hamba-hambanya yang mau beribadah, yang mendapatkan keutamaan daripada yang lainnya, dan ternyata di antara sifatnya adalah mereka suka berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka Jahannam tersebut gharaman ya. Apa artinya gharam? Gharam itu menenggelamkan. Gharam itu betul-betul melazimkan mereka yang mendapatkan azab ini tidak akan berhenti. Jadi para jamaah sekalian, ya, di antara mengerikannya siksa neraka itu tidak bisa libur. Ya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ketika para ahli neraka masuk ke dalam neraka, ya, jangankan mereka minta dihentikan, mereka minta libur pun tidak bisa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Para ahli neraka mendatangi ya kepada para malaikat-malaikat yang tadi kita sebutkan, mendatangi para malaikat-malaikat penjaga neraka. Kemudian mereka mengatakan ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhaffif anna yawman minal azab, beri kami libur satu hari saja dari azab. Ya, ini yang diminta kepada mereka. Kemudian apa kata para malaikat ini? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah ketika engkau sedang di dunia dulu, ketika engkau sedang berlibur lama, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau melihat ya kepada ajaran-ajaran yang sesuai, ketika itu semua telah datang Rasul kepada dirimu, mengajarkan ilmu, menyampaikan bayinat, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kalian semua ketika itu semua? Maka kata para malaikat tersebut, qala fad'u, mintalah sekarang. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah permintaan orang-orang kafir kecuali hanya ada pada kesesatan. Jadi apa? Minta diliburkan sehari saja nggak bisa. Ya, ini mengerikannya azab neraka. Sedangkan azabnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab neraka betul-betul azab yang sangat-sangat memberatkan bagi mereka yang menghadapinya. Sampai-sampai di ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-66 dari surat Al-Furqan ini, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Sesungguhnya neraka tersebut adalah rumah dan tempat berdiam yang sangat-sangat buruk. Ya. Kadang-kadang kita berbicara rumah, mustaqar, ya, berbicara tempat tinggal, itu adalah satu tempat yang kita usahakan senyaman mungkin. Kita punya rumah, kita berusaha untuk kita desain, untuk kita atur, kita tata, kita rapihkan
sebagus mungkin, senyaman mungkin, ya. Maka berusahalah agar kenyamanan itu bukan hanya di dunia, tetapi kejarlah kenyamanan yang benar-benar hakiki yang ada di akhirat nanti, di mana ketika kita benar-benar sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam jannah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhasil masuk ke dalam surga, artinya tiada lain tempat kita kecuali berada di dalam neraka. Semoga Allah melindungi kita, ya. Yang mana tempat di dalam neraka itu tempat yang sangat-sangat buruk. Tidak ada nikmat, tidak ada enak-enaknya sama sekali, ya. Dan kita hanya akan merasakan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Taib. Maka itulah ayat surat Al-Furqan ayat ke-65 sampai ke-66, ya. Tadi kita sebutkan dari ayat ke-63, ya, untuk menjelaskan. Intinya Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, hamba-hambanya yang selalu senantiasa memohon ampun kepadanya dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Wa qala aidan, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-27 sampai ke-28. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, dan mereka, ya, maksudnya orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, ya, yaitu mereka orang-orang yang terhadap azab Rabbnya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala musyfiqun, ketakutan, ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, khawatir terhadap azab Allah tabaraka wa taala. Tidak tenang, tidak santai, ya, ketika menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan tentang bagaimana dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang azab Allah, maka tidak tenang hatinya, ya. Maka mereka merasa takut. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi wasallam, "Taib, law ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsira wa la dhahaktum qalila." Kalau seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, fama ra'ait, ya Rasulullah, memangnya apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ra'aitul jannah wa ra'aitun nar. Aku diperlihatkan kepada surga dan aku pun diperlihatkan kepada neraka. Ya. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman, mereka ketika dijelaskan tentang neraka, ya, mereka akan merasa takut. Mereka akan merasa khawatir. Ya, mereka tidak ingin untuk masuk ke dalamnya, berusaha untuk menghindarkan dirinya dari mengerikannya azab neraka. Taib, ya. Kemudian mereka mengatakan inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, ya. Sesungguhnya azab, taib, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, Allah tegaskan bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala ghairu ma'mun. Ya, tidak bisa seorang pun bisa merasa aman dari mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya benar-benar pasti selamat, kecuali mereka yang telah dipastikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan selamat dari mengerikannya azab neraka. Ya, sebagaimana kita ketahui sebagian para sahabat demikian adanya. Adapun kita, maka hukum asalnya kita semua tidak aman dari mengerikannya azab neraka. Ya, hendaknya berhati-hati, hendaknya menjaga diri dan berusaha untuk menjauhkan, ya, dari mengerikannya azab neraka. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Baik, maka itulah tadi beberapa dalil, ya, tentang disyariatkannya bagi kita semua untuk selalu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengerikannya azab neraka. Baik, kita bacakan, ya, satu ayat yang terakhir yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke dalam ahadits yang berkaitan dengan pembahasan ini, ya. Maka penulis menyampaikan sebuah ayat dari surat Az-Zumar ayat ke-15 sampai ke-16. Wa qala aidan, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu ya adalah orang-orang yang rugi atas dirinya sendiri. Taib. Dalam artian orang yang rugi itu bukan orang yang kehilangan harta, bukan orang yang kehilangan kesempatan mendapatkan uang, bukan orang yang kehilangan ya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, bukan. Orang yang merugi adalah mereka yang kehilangan keselamatan dirinya. Ya. Mereka kehilangan keselamatan dirinya. Mereka rugi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dirinya tidak selamat nanti di hari kiamat. Wa ahlihim. Demikian pula tidak selamat keluarganya. Ya. Taib, dalam artian mereka ketika di dunia mereka melakukan maksiat. Taib, baik dirinya sendiri dan ketika keluarganya bermaksiat pun tidak ia halangi. Ya. Sehingga mereka rugi yaumal qiyamah, dan itu semua terjadi di hari kiamat nanti. Dalam artian bisa jadi ketika di dunia sekarang mungkin orang yang paling kaya, orang yang paling mewah, orang yang paling megah apa yang ia miliki dari harta dan dunia. Akan tetapi di hari kiamat nanti justru mereka adalah orang-orang yang paling merugi, yaitu apa? Mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka dan keluarga-keluarga mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah sesungguhnya itulah sebenar-benarnya kerugian. Lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Yang mana kerugian tersebut Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwasanya orang-orang ini mereka akan mendapatkan ya dari bagian atasnya berlapis-lapis api neraka. Tayyib. Gambaran tentang bagaimana tempat tinggal para penduduk neraka. Ya, di mana atapnya, langit-langitnya itu berlapis-lapis api. Wa min tahtihim dhulalun. Demikian pula dari bagian bawahnya, lantainya pun sama, berlapis-lapis api. Ya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ini gambaran bahwasanya api neraka itu betul-betul meliputi mereka para penduduk neraka. Menyerang dari berbagai macam sisi. Bukan hanya dari depan, belakang, kanan, kiri, tetapi bahkan dari atas dan bawahnya. Ya, disebutkan bahwasanya tempat tidur mereka pun terbuat dari api, begitu panas. Ya, ingat, para penduduk neraka tidak ada libur bagi mereka, terus-menerus berada di dalam azab, berada di dalam siksa. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita rugi di akhirat nanti. Terkadang kita perlu merugi di dunia. Ya, terkadang kita harus mendapatkan kerugian karena kita berusaha mencari keuntungan akhirat. Maka ketahuilah, ya, serugi-ruginya kita di dunia tidak akan lebih rugi daripada seseorang yang rugi di akhirat nanti. Ya, kadang seseorang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan sumber pencaharian, ya, dan dia lakukan itu dalam rangka untuk mencari keuntungan akhirat. Maka itu adalah jalan yang terbaik bagi dirinya. Sekalipun dia rugi di dunia, sekali lagi dia tidak akan lebih rugi daripada mereka yang rugi di negeri akhirat nanti. Waliyadzubillah. Tayyib. Dan apa kata Allah? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ya dalam rangka Allah menakut-nakuti hambanya. Dalam artian apa? Takut kepada Allah, takut kepada neraka adalah satu perkara yang Allah inginkan dari diri kita. Ya. Sehingga kita ini harus takut kepada Allah, harus takut kepada neraka. Harus khawatir diri kita tersentuh oleh api neraka, keluarga kita tersentuh oleh api neraka, karena itu adalah sangat memberatkan sekali nantinya. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari mengerikannya api neraka. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku kata Allah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itulah ayat yang terakhir yang disampaikan oleh penulis dari kitab ini. Ya, maka selanjutnya kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang pentingnya berlindung dari neraka. Adapun hadis yang pertama disebutkan di dalam kitab Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surah minal Qur'an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu suka menjelaskan atau mengajarkan doa ya kepada para sahabat
yang mana doa ini diajarkan seperti Rasulullah SAW mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Mengajarkan surat di dalam Al-Quran artinya apa? Mengajarkan sesuatu yang akan dibaca terus menerus, ya. Sehingga doa ini pun diajarkan oleh Rasulullah seakan-akan memang ada perintah di sana untuk kita baca secara terus menerus. Ya, apa doanya? Taib, qulu, kata Rasulullah, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Taib. Yang mana kata Rasulullah, ucapkanlah doa yang tadi. Ini doa apa, Pak? Setelah tahiyatul akhir, ya. Setelah tahiyatul akhir kita membaca doa ini, ya. Taib, ini dalilnya, ini landasannya. Taib. Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ini yang pertama kali kita mintakan kepada Allah. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku pun berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku pun berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku pun berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah di dalam kehidupan dan kematian. Ya, fitnah di sini bukan berarti fitnah tuduhan, ya. Tapi betul, tuduhan salah satu dari fitnah, tetapi fitnah lebih luas lagi. Fitnah itu ujian, cobaan, godaan, itu fitnah, ya. Taib. Maka kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, dan diantaranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari neraka. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan riwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, lafaz tadi adalah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Mungkin beberapa dari Bapak-bapak ada yang pernah menghafal dengan lafaz yang berbeda atau susunannya berbeda, enggak apa-apa, sama. Ya, selama maknanya sama, maka intinya itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qal kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku di dalam dunia ini kebaikan, demikian pula di akhirat nanti berikan kepadaku kebaikan. Wa qina, dan lindungilah aku adzabannar, dari azab neraka. Ya, berlindung dari azab neraka adalah sesuatu yang harus sering kita minta, ya. Jangan selalu kita minta kepada Allah harta dan harta saja, ya. Biarkan harta datang sebagaimana Allah telah tetapkan bagi diri kita. Sekalipun memang baik kita minta harta kepada Allah, dalam artian apa? Berdoa kepada Allah memang itu adalah kebaikan. Namanya berdoa, meminta apapun kepada Allah, maka kita telah melaksanakan apa kata Allah, apa? Taibaqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, ya, maka aku akan memberi apa yang kalian minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jangan lupa dari doa tersebut kita mintakan kepada Allah yang lebih besar, yang lebih penting, yaitu apa? Meminta untuk diselamatkan dari mengerikannya azab neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari azab neraka. Taib. Hadis yang sebelumnya, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bahkan mengajarkan doa tadi, ya, seakan-akan mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an, ya. Artinya dengan penekanan oleh Rasulullah kepada para sahabat agar doa ini sering dibaca, ya. Taib. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Taib. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Itu yang kita minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Sering kita minta kepada Allah dari perlindungan dari mengerikannya azab neraka. Taib. Kemudian di riwayat yang terakhir, di hadis yang terakhir kita bacakan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastajara 'abdun minan nari sab' marrat. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba berlindung dari neraka sebanyak 7 kali, illa qalatin nar, kecuali neraka akan berkata, ya Rabb, inna 'abdaka fulanan istajara minni. Wahai Rabb, sesungguhnya hambamu si fulan telah berlindung dari diriku. Ini kata neraka. Neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak-bapak sekalian, ya, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya neraka ini berbicara. Ya. Neraka ini berbicara. Surga pun ada disinggung di dalam hadis ini, tetapi banyak sekali dalil yang lain yang menjelaskan tentang berbicaranya neraka. Taib. Kalau dalam hal ini, dalam konteks ini, neraka meminta kepada Allah, ya, agar orang yang meminta perlindungan dari dirinya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah di dalam beberapa kesempatan, ya, justru neraka membentak. Ya. Justru neraka berkata dengan begitu keras, menyalahkan kepada siapa? Kepada para penduduk neraka. Ya. Membentak mereka, menyalahkan mereka, mempertanyakan kenapa mereka melakukan keburukan, kenapa mereka maksiat kepada Allah, kenapa mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dalil-dalilnya. Di antaranya apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika para penduduk neraka bertemu dengan neraka, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar syahiq. Syahiq ini teriakan. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, syahiq adalah teriakan dari neraka kepada para penduduk neraka, membentak mereka, dan sangat menakutkan sekali. Saking menakutkannya, apa kata Allah? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir tubuh para penduduk neraka ini hancur, terpotong-potong, terbelah-belah karena takut, bukan karena apa-apa. Ya, belum terkena azabnya, belum terkena sentuhan api neraka, baru mendengar suaranya, baru mendengar bentakan dari neraka. Ya, hampir-hampir tubuhnya hancur. Coba bayangkan Bapak-bapak sekalian. Ya, betapa dahsyatnya bentakan dari neraka. Ya, betapa dahsyatnya geraman neraka bagi mereka para penduduk neraka. Disebutkan jaraknya itu tidak dekat. Ya, mereka melihat neraka ini dari jarak, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan. Artinya jauh. Dari jarak sejauh itu terdengar bentakan neraka yang begitu keras, yang begitu kencang, sampai-sampai membuat para ahli neraka ketakutan, ya, hampir-hampir tubuhnya hancur. Bayangkan bagaimana ketika mereka masuk ke sana. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika mereka masuk mulai langsung mendapatkan sambutan-sambutan, hidangan-hidangan awal, air panas ditumpahkan ke tubuhnya, disemprotkan ke wajahnya sampai meleleh berhamburan, ya, bagian bibir bawahnya yang menjuntai sampai ke pusarnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana dahsyatnya kondisi mereka para penduduk neraka ketika baru masuk ke dalam neraka, ya, ketika baru masuk ke dalam neraka. Ya, maka itulah gambaran neraka, ya, ketika manusia akan memasukinya. Tadi kita sebutkan di dalam hadis yang terakhir kita bacakan, neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna 'abdaka fulanan istajara minni. Wahai Rabb, sesungguhnya hambamu fulan berlindung dari diriku kepadamu. Menunjukkan sekali lagi, ya, dalil bahwasanya Allah memang benar-benar menjadikan neraka ini bisa berbicara. Contoh lainnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, yauma naqulu li jahannam halim talat wa taqul hal min mazid, dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika aku berkata kepada neraka Jahannam, halim talat, apakah engkau telah penuh wahai Jahannam? Maka Jahannam menjawab apa? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, masih meminta tambahan. Ya, masih meminta korban. Padahal sudah penuh, sudah banyak manusia yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya. Kata Rasulullah SAW, wala yazalu fil jannati fadl. Beda dengan surga. Surga kosong melompong, hatta yunsyi'allahu laha khalqan fayuskinahu fadlal jannah, sampai Allah menciptakan makhluk yang baru untuk ditempatkan di tempat-tempat kosong yang ada di dalam surga. Ya, ini gambarannya para jamaah sekalian. Penduduk neraka sangat banyak.
jauh lebih banyak daripada penduduk surga. Surga kosong, Allah sampai menciptakan makhluk-makhluk baru ya untuk ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa makhluk ya yang disebutkan seperti para pelayan-pelayan yang ada di dalam surga, anak-anak kecil yang begitu menyenangkan ketika dilihat, ya, para bidadari dan lain sebagainya. Tapi itu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan khusus di dalam surga, ya, untuk menemani para penduduk surga, untuk mendapat membuat mereka merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Taib. Nah, penduduk neraka mereka penuh sesak. Artinya apa? Manusia yang sekarang ada hidup di dunia umumnya adalah penduduk neraka. Ya. Ini kenyataan. Ini faktanya yang harus kita waspadai, yang harus kita berhati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh telah aku siapkan bagi neraka jahanam kebanyakannya adalah siapa? Manusia dan jin. Ya. Kayu bakar api neraka adalah manusia dan jin. Ini secara keumuman. Kata para ulama, inilah tafsiran dari ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya benar-benar pasti manusia berada di dalam kerugian. Nah, ini kenapa rugi? Karena mereka itu telah menjadi penduduk neraka. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka yang mendakwahkan kepada al-haq, mewasiatkan kepada al-haq, dan berwasiat kepada kesabaran. Taib. Jadi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang baik, para penduduk surga itu pengecualian yang hanya sedikit saja dari total para penduduk neraka yang banyak. Dalil yang lainnya, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, Allah yang berkata langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, akhrij bi'than nar." Di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang mereka adalah penduduk neraka." Kata Adam, "Fama bi'than nar." Seberapa banyak anak cucu keturunanku yang mereka adalah penduduk neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Min kulli alf tis'mi'ah wa tis'ah wa tis'in." Dari setiap 1000 orang, maka penduduk nerakanya adalah 999 orang. Ya. Taib. Maka dari setiap 1000 orang hanya satu yang masuk surga. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan pernah putus asa untuk menjadi yang satu orang ini. Pasti susah, pasti sulit, pasti berat, pasti banyak ujian dan cobaan. Tetapi tetap lebih berat, lebih sulit, lebih susah ketika kita ikut-ikutan yang 999 orang. Ya, kenapa? Karena harus menerima azab, siksa yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi ketika sekarang kita bersusah-susah, berlelah-lelah, bersulit-sulit, ya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita mendakwahkannya kemudian kita dicela, enggak apa-apa. Ya. Memang setiap satu orang penduduk surga harus menghadapi berapa orang? 999 penduduk neraka. Ini kenyataannya. Ya. Jangan putus asa. Ketika kita membawa kebenaran, ketika kita membawa al-haq, pasti banyak yang membencinya. Kenapa? Karena penduduk surga itu ya harus menghadapi 999 orang penduduk neraka. Ya. Taib. Maka dari itu jangan berkecil hati, tetaplah semangat, tetaplah fokus untuk mengejar surga, fokus menghindarkan diri kita dari neraka. Karena pada hakikatnya manusia Allah tetapkan akan menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Ya. Taib. Belum lagi nanti dalil menyebutkan tentang para wanita yang Rasulullah lihat, mereka yang lebih banyak lagi. Ya, mayoritasnya adalah para wanita yang masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Taib. Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib. Kita kembali kepada hadis. Maka kata Nabi SAW, ya, neraka pun berkata, "Fa'ajirhu." Ya Rabb, maka dari itu karena orang tersebut telah meminta perlindungan kepadamu dari diriku sebanyak 7 kali, maka lindungilah ia. Taib. Wala sa'ala 'abdunul jannah. Dan tidaklah seseorang hamba meminta kepada Allah surga 7 marrat, sebanyak 7 kali. Illa qalatil jannah, kecuali surga akan mengatakan, "Ya Rabb, inna 'abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhul jannah." Wahai Rabb, sesungguhnya hambamu si fulan meminta kepadamu diriku, yakni meminta surga, meminta agar masuk ke dalam surga, fa'adkhilhu al jannah, maka masukkanlah ia ke dalam surga. Taib. Hadis ini
ya, diriwayatkan oleh Al-Munziri taib dalam kitab At-Targhib, demikian pula diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, wallahu alam secara kesahihan dari hadis ini, tetapi Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala betul-betul memilih hadis-hadis yang sahih saja, ya, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah. Beliau benar-benar berhati-hati di dalam meletakkan hadis-hadis, maka ya menurut beliau ini adalah termasuk di antara hadis yang bisa dijadikan hujjah akan kebenarannya. Taib. Al-muhim, intinya perbanyak meminta pertolongan kepada Allah atau perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Taib. Disebutkan dalam hadis 7 kali, dalam hadis yang lain ada mengatakan 3 kali. Ya, dan kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW beliau beristighfar lebih dari 100 kali. Ya. Taib. Dan itu satu hal yang mungkin kurang, ya. Jelas kurang. Kita harus selalu merasa bahwasanya diri kita taib terancam dengan neraka, karena faktanya demikian. Ya. Mau sehebat apapun, sesoleh apapun seseorang, mau dia keturunan siapapun, taib, maka pada hakikatnya dirinya adalah taib makhluk Allah, manusia yang Allah siapkan untuk dibakar di dalam neraka. Maka keluarkanlah kondisi dari keumuman tersebut, sebagaimana dalam surat Al-Asr tadi, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka mewasiatkan kepada kebenaran dan mereka mewasiatkan kepada kesabaran. Taib. Artinya apa? Beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkan kita dari mengerikannya azab neraka. Taib. Maka itulah akhir dari pembahasan kita, ya, tentang pentingnya berlindung dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, ya, kepada kita semua untuk selalu senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, dan kita pun beramal soleh, melakukan amalan-amalan yang bisa membuat kita lebih jauh lagi dari api neraka jahanam. Wallahu a'lam bissawab. Taib, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tafadhol, barangkali ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup. Mangga Bapak, silakan. Taib. Masya Allah. Ya, itu adalah perbandingan dari secara keumuman manusia. Ya, betul. Umat Rasulullah SAW termasuk yang terjamin masuk surga. Tetapi bukan berarti mereka pun masuk surga langsung. Ya, hadis tersebut maksudnya adalah masuk surga secara keumuman. Yang namanya Muslim pasti masuk surga, sekalipun mungkin dia masuk neraka terlebih dahulu. Ya, nah ini yang masuk neraka terlebih dahulu ini, taib, bisa jadi jumlahnya lebih banyak daripada muslim yang langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perbandingannya seperti tadi, ditambah dengan perbandingan orang kafir tentu saja, ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, maka mereka dijumlahkan, maka jumlahnya dari 1000 orang menjadi 999, dan hanya satu yang betul-betul langsung masuk ke dalam surga. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi, Bapak? Mangga, silakan, Bapak. Baik. Masya Allah, betul. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah kehilangan salah seorang sahabat. Ya, ternyata ketika ditanyakan, sebelumnya Rasulullah melihat sahabat ini begitu membawa anaknya yang masih kecil, kemudian dipangku, dicium, mencurahkan kasih sayangnya kepada si anak. Besoknya ternyata nggak ada. Sahabat ini kemana? Dapat kabar ternyata anaknya meninggal. Beliau didatangi oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, mana yang kau lebih sukai? Anak ini tumbuh dewasa, ya, yang mungkin kalau tumbuh dewasa, ya kadang-kadang anak tumbuh dewasa ada ngeselinnya gitu, ya, ada sesuatu yang tidak kita suka, atau sekarang juga dia meninggal dan sekarang dia berada di pintu surga menunggu dirimu, itu. Taib. Maka setelah mendengar itu, sahabat ini yang awalnya bersedih tiba-tiba hilang kesedihannya dan mengatakan, aku lebih ridho sekarang ia sudah menunggu diriku di pintu surga, kata sahabat ini. Taib. Jadi betul ada dalilnya, anak-anak yang belum balik, ya,
anak muslim ya, anak-anak kaum muslimin. Adapun anak-anak orang kafir, di sana ada khilaf para ulama, apakah mereka langsung masuk surga juga atau ada ada tes lagi. Ya, sebagian ulama yang mengatakan ada tes tersendiri bagi anak-anak orang-orang kafir. Tetapi anak-anak kaum muslimin sepakat semuanya mereka akan masuk ke dalam surga. Dan mereka sekarang yang meninggal, anak-anak kaum muslimin yang meninggal, mereka berada di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di alam barzakhnya mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ya ada orang tua dikelilingi oleh anak-anak kecil, kata malaikat Jibril dan Mikail, itu adalah Nabi Ibrahim, dan anak-anak kecil adalah auladul muslimin, ya anak-anaknya kaum muslimin. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak? Cukup insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mengerikannya azab neraka, dan kita semua alih-alih dari masuk ke dalam neraka, tetapi kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia jangan lain dia stop dia.